Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang tentang sertifikasi dan keahlian di bidang IT. Anggotanya terdiri dari saya sendiri, Muhammad Fikri, Ravelino, Muhammad Dafa. Daftar isinya yang pertama pengertian tujuan dijelaskan oleh saya sendiri, Fikri. Yang kedua, pentingnya sertifikasi dan kendala dijelaskan oleh Ravelino. Yang keempat, lembaga penyelenggara dan kesimpulan dijelaskan oleh Muhammad Dafa. Pengertian dan tujuan sertifikasi. Pengertian sertifikasi adalah proses formal untuk membuktikan bahwa seseorang profesional telah memenuhi standar etika dan kompetensi dalam suatu bidang. Sertifikat diberikan oleh lembaga resmi setelah lulus dari ujian atau pelatihan yang sesuai. Tujuan yang pertama menjamin kepatuhan etika, yaitu sertifikasi memastikan profesional mematuhi kode etik yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan, yaitu mendorong profesional untuk terus membarui pengetahuan dan tampilan. Yang ketiga, membangun kepercayaan publik, yaitu memberi jaminan bahwa profesional bekerja dengan integritas dan keahlian. Yang keempat, meminimalkan risiko tindakan tidak etis, yaitu mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Yang kelima, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, yaitu menjaga standar profesional yang tinggi. Yang terakhir, kepatuhan regulasi, yaitu menjamin legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan industri atau negara. Dilanjutkan slide berikutnya oleh Ravelino. Pentingnya sertifikasi profesi di bidang IT. Itu ada 7. Yang pertama, validasi keterampilan. Maksud dari validasi keterampilan ini, itu ada pada bukti kompetensi dalam teknologi. Yang kedua ada peningkatan daya saing. Peningkatan daya saing ini maksudnya adalah memperkuat posisi di pasar kerja. Lalu yang ketiga ada pengakuan profesional. Pengakuan profesional itu bisa meningkatkan kredibilitas di bidang industri. Yang keempat ada akses karir lebih baik karena pentingnya sertifikasi ini dapat membuat posisi yang ada sertifikasinya untuk membuat akses karir lebih baik. Lalu yang kelima ada update teknologi. Update teknologi itu bisa membantu eh, sertifikasi tetap up to date. Yang keenam ada standar kerja global. Standar kerja global ini dapat menjamin konsistensi dan kualitas. Yang terakhir ada keamanan dan keandalan. Itu bisa menjamin keamanan dalam sistem IT. Lalu ada kendala-kendala dalam mendapatkan sertifikasi IT. Itu yang pertama ada biaya sertifikasi. Biaya sertifikasi ini tentunya sangat mahal, terutama untuk sertifikasi tingkat lanjut. Terus yang kedua ada kompleksitas ujian. Beberapa sertifikasi memerlukan pengetahuan yang mendalam dan pengalaman praktis yang memadai. Maka kompleksitas dalam ujian ini menjadi salah satu kendala dalam mendapatkan sertifikasi IT. Lalu yang ketiga ada waktu dan komitmen. Waktu dan komitmen ini memerlukan waktu belajar dan persiapan yang sangat signifikan di tengah-tengah tanggung jawab pekerjaan dan pribadi karena memakan waktu yang cukup kompleks atau cukup lama, makanya ini menjadi kendala dalam mendapatkan sertifikasi IT. Yang keempat ada perusahaan teknologi yang cepat, perubahan teknologi yang cepat. Di bidang IT ini, teknologi terus berkembang pesat, sehingga sertifikasi mungkin memerlukan pembaruan secara berkala. Sama halnya dengan
teknologi. Lalu yang kelima ada akses ke sumber daya. Itu nggak semua orang punya materi pembelajaran atau mentor yang tepat, sehingga kendala tersebut bisa menjadi kendala kita dalam mendapatkan sertifikasi IT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dava. Oke, saya akan menjelaskan atau membacakan selanjutnya eh, lembaga penyelenggara sertifikasi di bidang IT. Pertama ada CompTIA. Itu menyelenggarakan sertifikasi seperti eh, CompTIA E+, Network Plus, Security, dan lainnya yang berfokus pada keterampilan hingga keamanan cyber. Dua ada Cisco atau Cisco Certificate. Ya, itu terkenal dengan sertifikasi seperti CCNA, CCNP, dan CCIE di bidang jaringan. Dua ada Microsoft Certificate. Itu menyediakan berbagai sertifikasi untuk keahlian di teknologi Microsoft termasuk cloud dan pengembangan aplikasi. Yang keempat itu ada AWS Certificate atau Amazon Web Service. Itu berfokus pada sertifikasi cloud computing mulai dari AWS Certificate Solution Architect hingga AWS Certificate Develops Engineer. Yang kelima ada Google Cloud Certification, itu untuk sertifikasi pengembangan dan arsitektur cloud di Google Cloud Platform. 6 ada Certificate Information System Security Professional atau JISSP. Itu sertifikasi dalam bidang keamanan informasi yang diakui secara global. Ketujuh ada Project Management Institute atau PMI. Itu menyediakan sertifikasi Project Management Profesional PMP khusus untuk manajemen proyek IT. Selanjutnya ada kesimpulan dari PPT ini. Pertama ada sertifikasi IT itu memberikan banyak manfaat bagi individu dan organisasi termasuk peningkatan keterampilan, karir yang lebih baik, dan kepercayaan profesional. Yang kedua ada kendala dalam sertifikasi bisa diatasi dengan perencanaan yang matang dan komitmen belajar. Yang ketiga atau terakhir ada banyak lembaga terkemuka yang menyediakan sertifikasi di bidang IT sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kurang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.